Salam selamat sejahtera semua, jumpa lagi bersama gua di channel Agung Ketigaku. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang menjadi alasan ya, salah satu yang menjadi alasan kenapa orang memilih keselamatan dan kesehatan kerja sebagai karir profesionalnya. Sesuatu itu adalah gaji. Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan gaji para profesional keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum gue bahas terkait dengan gaji K3, silakan Safetyzen yang belum subscribe channel ini untuk subscribe. Kemudian jangan lupa untuk di like video ini jika memberikan manfaat untuk Safetyzen, dan jangan lupa untuk kasih komentar untuk memberikan insight lebih jauh atau ingin bertanya. Gaji keselamatan kesehatan kerja, ya tidak dapat dipungkiri ya bahwasannya kita bekerja, salah satu alasannya adalah untuk mencari gaji, mencari penghasilan, di mana penghasilan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Ya, begitu juga gitu di profesional K3 ya, mereka juga bekerja tentunya karena salah satu alasannya adalah karena gaji. Ya, di tahun 2021, 2022 ini ya kita masih merasakan adanya pandemi COVID ya yang masih berlangsung dari tahun 2019. Pandemi ini banyak sekali mempengaruhi penghasilan ke kita gitu ya. Bahkan ada yang sampai di PHK gitu ya, ada mendapatkan pengurangan gaji. Nah, lantas sebenarnya dengan pengaruh COVID seperti itu, berapa sih gaji K3? Yang pertama yang kita harus pahami ya, sebelum kita beranjak ke gaji K3, kita harus memahami bahwasannya sebenarnya untuk menyatakan ya, untuk menyediakan data terkait dengan gaji sebuah profesi itu bisa dilakukan melalui berbagai macam metode. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan survei, atau metode yang lain bisa dilakukan dengan bertanya kepada para profesional di bidang rekrutmen. Nah, ada sebuah lembaga bernama Persol Kelly. Jadi Persol Kelly ini merupakan sebuah lembaga ya, sebuah konsultan yang mengklaim sebagai perusahaan rekrutmen terbesar se-Asia Pasifik. Jadi Persol Kelly ini menyediakan Indonesia Salary Guide 2020-2021. Dan di sini disusun ya, data terkait dengan gaji ini disusun dengan menggunakan kombinasi pengetahuan dari profesional senior bidang rekrutmen dan pangkalan data yang berhubungan dengan penempatan pekerjaan. Dan terkait dengan gaji ini yang disusun oleh Persol Kelly itu juga memuat berbagai macam gaji terkait dengan berbagai macam profesi K3 di berbagai macam sektor. Ya, cuman sebelum gua ngebahas lebih jauh, ini kita ada disclaimer ya. Kita ada disclaimer bahwasannya data-data gaji K3 yang diberikan nanti itu bukan merupakan sebuah regulasi ya. Bukan merupakan sebuah patokan yang harus diikuti ya. Jadi data-data gaji K3 ini yang diberikan merupakan hanya sebagai informasi saja ya, untuk mengetahui seberapa besar sih gaji-gaji K3 yang mungkin akan kita dapatkan ke depannya. Untuk mencapai tingkat gaji tertentu itu biasanya banyak sekali faktor yang menentukan. Ya, ada beberapa faktor sih yang menentukan untuk besaran gaji dari sebuah profesi. Yang pertama, faktornya adalah terkait dengan pengalaman. Ya, tentunya dong berbeda gaji yang diberikan kepada seorang fresh graduate dengan gaji kepada seorang profesional yang mungkin sudah bekerja selama 8 tahun. Yang dari fresh graduate ya dia kan baru mendapatkan teori-teori aja, belum merasakan pengalaman di lapangan itu seperti apa gitu. Kemudian kita belum melihat adaptasi dia di lapangan seperti apa, mampu nggak sih bekerja di lapangan ya, dimana sangat banyak sekali dinamika. Kalau misalnya seorang dengan pengalaman 8 tahun ya kita bisa bertanya kepada dia gitu, sebenarnya apa aja sih yang didapatkan dalam selama 8 tahun bekerja, kemudian juga apa sih reaksi-reaksi dari dia ya terhadap berbagai macam tantangan yang dia hadapi. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh orang yang sudah berpengalaman, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di tempat kerja kita gitu. Pepatah mengatakan bahwasannya pengalaman merupakan guru yang paling berharga. Ya, jadi karena paling berharga ya maka wajar gitu kalau misalnya ada harga yang berbeda juga untuk setiap pengalaman yang didapatkan. Ya, kemudian yang kedua adalah kompetensi dan pendidikan. Ya, tentunya berbeda ya antara orang dengan ijazah SMA,
kemudian berbeda juga dengan ijazah ID3, kemudian berbeda juga ijazah S1, S2 tuh pasti berbeda gitu untuk gajinya. Dari HRD pasti akan memiliki perhitungan spesifik ya, berapa sih gaji yang pantas untuk diberikan kepada orang-orang dengan latar belakang pendidikan berbeda. Yang kita tahu ya, untuk yang ijazah SMA dengan pengalaman 0 tahun, itu kan gajinya bisa untuk menyesuaikan UMSK. Orang dengan pendidikan lainnya yaitu kurang lebih akan mengikuti kesepakatan ya antara rekruter dengan si orang yang akan direkrut gitu. Tapi yang jelas berbeda ya antara orang yang pendidikannya hanya dalam tanda kutip ya SMA, kemudian juga dengan yang S2. Tapi jangan salah ya, orang yang pendidikannya dalam tanda kutip hanya SMA itu bisa ya lebih tinggi daripada orang yang pendidikannya S2. Ya, jika memang dia bisa mengkombinasikan pengalamannya dengan pendidikannya, dengan pelatihannya ya, sehingga value-nya itu ya, value di tempat kerja itu lebih tinggi daripada lulusan-lulusan dengan ijazah yang lebih tinggi. Kemudian juga ada pertimbangan terkait dengan gaji sebelumnya. Ya, kalau misalnya kita bukan fresh graduate ya, pasti kita sudah memiliki gaji di perusahaan sebelumnya. Pastinya ya, ketika kita pindah perusahaan, kita ingin agar gaji perusahaan selanjutnya itu lebih tinggi daripada gaji perusahaan sebelum kita pindah gitu. Biasanya sih untuk rule of thumb-nya gitu ya, peraturan pada umumnya kita bisa meminta 30% kenaikan gaji dari sebelumnya gitu, dari gaji sebelumnya. Maka di beberapa tempat itu ada rekan-rekan yang bilang seperti ini gitu. Jadi kalau mau gaji besar, lebih baik memang pindah perusahaan. Karena kalau misalnya kita hanya ada dalam satu perusahaan, itu gajinya naiknya sedikit-sedikit gitu. Ya kalau misalnya dianggap performanya bagus, paling kenaikannya hanya 10%. Tapi kalau misalnya kita pindah perusahaan, kita bisa minta sampai 30% kenaikannya. Yang mana itu bisa 3 kali lipat daripada kita hanya menunggu di perusahaan yang sekarang gitu. Ya cuman ada plus minusnya ya. Mungkin terkait dengan pertimbangan untuk memilih atau pindah kerja, kita insya Allah akan bahas di video selanjutnya. Kemudian juga ada pertimbangan dari UMSK, upah minimum sektor kabupaten. Ya, seperti yang tadi gue bilang ya, namanya UMSK itu harusnya berlaku pada orang dengan pengalaman 0 tahun dan pendidikannya SMA. Jika sudah pengalaman lebih dari setahun atau pendidikannya lebih tinggi, harusnya sih berbeda. Nah, masalahnya kata berbeda ini itu sangat luas penafsirannya ya. Berbeda ini bisa berarti berbeda Rp10.000 ya sampai berjuta-juta rupiah. Itu sekali lagi tergantung kesepakatannya. Tapi adanya perubahan pada UMSK ini pasti akan berpengaruh kepada upah ya, profesi-profesi yang lain dalam perusahaan tersebut ya. Maka juga jangan heran juga ya jika ada yang bilang, wah kalau kerja di Jakarta upahnya lebih baik daripada di Jawa Tengah misalnya. Ya karena memang UMSK di Jakarta itu lebih tinggi daripada di Jawa Tengah gitu. Tapi memang ya kita juga sekali lagi harus melihat ya, sebenarnya apa sih yang mendasari dari perbedaan UMSK itu gitu. Ya pastinya kebutuhan hidup di Jakarta berbeda dengan kebutuhan hidup di Jawa Tengah. Kemudian faktor yang lain terkait dengan penentuan gaji, kita juga harus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Nah, fasilitas lain selain gaji yang ditawarkan itu misalnya asuransi. Ya asuransi kan yang wajib dari perusahaan itu ya adalah asuransi BPJS. BPJS kan ada dua, yaitu BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini adalah asuransi basic ya untuk kesehatan ya. Kalau misalnya kita sakit gitu, kalau misalnya ada keluarga yang sakit tuh pakai BPJS Kesehatan. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang menganggap BPJS Kesehatan itu asuransinya belum cukup untuk mengcover kebutuhan mereka. Maka beberapa perusahaan itu ada yang melengkapi dengan asuransi swasta. Ada juga yang melengkapi dengan petty cash ya. Petty cash ini maksudnya adalah nominal tertentu ya. Jika BPJS Kesehatan ini tidak mencukupi, maka ada nominal yang bisa diambil untuk menutupi kekurangan dari BPJS Kesehatan. Nah, kemudian juga fasilitas lain misalnya adanya mes gitu ya, kemudian lunch, kemudian misalnya ada kredit, atau bagi yang sudah manajer itu ada fasilitas namanya
Car Ownership Program. Jadi program kepemilikan kendaraan. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan ya, selain dari nominal gaji. Ya, bisa jadi gajinya kecil, cuman secara hitung-hitungan gitu ya dalam setahun gitu ternyata lebih tinggi gaji perusahaan yang akan kita pindah daripada gaji perusahaan yang sekarang gitu ya. Jadi penghasilan itu tidak mesti gaji ya, penghasilan itu banyak sekali itemnya, termasuk tadi asuransi, termasuk dengan COP atau Car Ownership Program. Balik lagi ke gaji K3 2020 sampai 2021. Nah, sekali lagi gue akan menyampaikan ya, menurut dari data Persol Kelly, gaji berbagai macam profesi K3. Gaji profesi K3 ini akan dibagi berdasarkan sektornya, berdasarkan juga title-nya. Yang pertama ada sektor FMCG. FMCG adalah fast moving consumer good ya. Fast moving consumer good ini ya, contohnya aja gue langsung sebut perusahaannya ya biar nggak bingung ya. Contohnya adalah Unilever, kemudian ada Indofood ya, kemudian juga ada Wings ya, kemudian perusahaan-perusahaan lain yang sejenis lah. Nanti bisa untuk rekan-rekan cari. Nah, menurut Persol Kelly, gaji EHS Manager dengan pendidikan S1, kemudian dengan experience-nya 9 tahun, gaji minimumnya adalah 25 juta, dengan maksimum adalah 55 juta. Lanjut, di sektor manufacturing ya. Nah, ini sektor manufacturing ini debatable ya dengan FMCG ya. Nanti akan kita singgung ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara FMCG sama manufacturing? Nah, ini tapi kalau di data dari Persol Kelly ini tertulisnya adalah manufacturing. Jadi untuk HSE koordinator di sektor manufacturing, kualifikasinya S1 ya, experiential pengalaman 5 sampai 10 tahun, gajinya adalah 10 juta sampai 20 juta. Untuk HSE manager dengan pendidikan S1, pengalaman 10 sampai 15 tahun. Nah, di sektor manufacturing ya, sektornya masih sama, yaitu gaji minimumnya adalah 20 juta sampai 30 juta. Nah, kemudian lanjut ya, kemudian ke sektor EPC. EPC ini adalah Engineering, Procurement, dan Construction. Ya, EPC ini contohnya ada rekayasa industri, kemudian ada Selam Bersih, kemudian ada Halliburton gitu. Kemudian juga sepertinya di Persol Kelly ini EPC juga memasukkan kontraktor-kontraktor sipil ya. Sepertinya sih ini yang gue pahami ya. Nah, di sini yang tertulis di Persol Kelly, gue hanya menyebutkan yang tertulis nih ya di Persol Kelly. Ada environmental specialist dengan pendidikan S1, pengalaman lebih dari 10 tahun, gaji minimumnya adalah 30 juta dan maksimumnya adalah 45 juta. Sementara HSE manager dengan pendidikannya D3, pengalaman lebih dari 1 tahun, gajinya hanya 7 juta sampai 8 juta. Bingung kan? Masuk gaji manajer 7 juta sampai 8 juta, apalagi pengalaman hanya setahun gitu. Mana ada manajer yang pengalaman hanya setahun. Kemudian ada the EPC HSE officer ya, dengan pendidikan S1, pengalaman lebih dari 10 tahun, gajinya 10 juta sampai 24 juta. Ada juga EPC ya, masih EPC, HSE supervisor dengan pendidikan S1, kemudian pengalaman 5 tahun, gajinya 9 juta sampai 13 juta 500 ribu. Kemudian ada proses safety di EPC juga. Ini proses safety ini rekan-rekan ya bisa untuk memahami apa sih proses safety, apa sih HSE officer, apa sih HSE manager, apa sih profesi-profesi ketiga lainnya di video sebelumnya. Jadi silakan ditonton dulu sebelum nonton yang gaji K3 ini. Oh ya, proses safety dengan pengalaman 5 sampai 8 tahun, gaji minimumnya adalah 20 juta dengan maksimumnya adalah 55 juta. Kemudian untuk safety officer di EPC dengan pendidikan S1, pengalaman 1 sampai 5 tahun itu gajinya berkisar 7,5 juta sampai 16 juta. Ada juga di EPC itu terkait dengan HSE kan ada bagian environmentalnya ya, ada bagian lingkungan. Nah, ini ada title-nya adalah wastewater technician dengan pendidikan D3 sampai S1, pengalaman lebih dari 3 tahun, gajinya adalah 5 juta sampai 11 juta. Gue lanjut ke sektor lain. Kita akan loncat ke sektor mining, sektor pertambangan ya. Jadi sektor pertambangan ini adalah sektor-sektor yang di mana aktivitasnya adalah untuk mengeluarkan ya atau menggali mineral-mineral yang ada di dalam tanah ya, seperti emas, batu bara gitu. Perusahaan-perusahaan terkenal adalah seperti Freeport, kemudian ada Kaltim Primakol ya,
kemudian ada TIS gitu sebagai kontraktornya, dan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian untuk di mining ini ada title Environmental Manager dengan pendidikan S1, pengalaman 10 sampai 20 tahun, gajinya adalah 20 sampai 28 juta. Ada juga HSE Engineer masih di mining. Pendidikan S1, pengalaman 5 sampai 10 tahun, gajinya adalah 25 juta sampai 28 juta. HSE Manager dengan pendidikan S1, pengalaman lebih dari 10 tahun, gajinya adalah 21 juta sampai 57 juta. Kemudian juga ada HSE Superintendent dengan pendidikan S1, pengalaman 10 sampai 15 tahun, gajinya adalah 17 juta sampai 25 juta. Dan di mining ada juga istilahnya QHSE Manager dengan pendidikan S1, pengalaman lebih dari 10 tahun, gajinya adalah 28 juta sampai 40 juta. Nah, kemudian di mining juga masih untuk safety coordinator dengan pendidikan S1, pengalaman lebih dari 3 tahun, gajinya adalah 6 juta sampai 8 juta. Nah, kemudian kita akan loncat ke sektor oil and gas, minyak dan gas ya, di mana sektor ini biasanya menjadi sektor incaran para profesional K3 karena gaji yang ditawarkan biasanya lebih tinggi daripada sektor-sektor yang lain. Terlebih juga terkait dengan ilmu HSE, ilmu K3-nya sangat banyak yang advance diterapkan di perusahaan-perusahaan di oil and gas. Untuk di oil and gas ada HSE Advisor, pengalaman 10 sampai 20 tahun, gajinya minimum adalah 95 juta, maksimumnya adalah 125 juta. Kemudian juga ada HSE Manager dengan pendidikan S1, pengalaman 5 sampai 10 tahun, gajinya adalah 63 juta sampai 77 juta. Kemudian juga ada Technical Safety Advisor dengan pengalaman 10 sampai 20 tahun, gajinya ada 95 juta sampai 125 juta. Kemudian juga ada masih di oil and gas sebagai Technical Safety Manager, pengalaman 5 sampai 10 tahun, gajinya adalah 77 juta sampai 95 juta rupiah. Lanjut kita ke sektor petrochemical. Ya, petrochemical ini adalah sebuah industri di mana mengolah berbagai macam kimia menjadi pupuk atau zat kimia lain yang nanti akan diolah di industri-industri selanjutnya. Ya, contohnya ada PKT Bontang gitu ya. Kemudian ada Chandra Asri gitu dan lain-lain. Nah, untuk petrochemical ini ada title Sustainability Specialist dengan pendidikan S1, pengalaman lebih dari 8 tahun, gajinya adalah 20 juta sampai 27 juta. Kemudian juga ada Lead Safety Manager masih di petrochemical dengan pendidikan S1, kemudian tahunnya lebih dari 7 tahun pengalaman, gajinya adalah 25 juta sampai 41 juta. Nah, kemudian untuk Persokeli juga memberikan kisaran gaji di sektor power plant. Ya, power plant ini adalah sektor di mana pembangkit listrik ya itu berada. Seperti PLN, kemudian juga kalau di lokal di Cikarang itu ada namanya Cikarang Srindo, ada Bekasi Power dan lain-lain. Nah, ini ada title HSE Manager dengan pendidikan S2, pengalaman lebih dari 10 tahun, gajinya ada 30 sampai 45 juta. Kemudian di power plant, masih power plant, HSE Officer itu dengan pendidikan S1, pengalaman 1 sampai 5 tahun, gajinya adalah 10 sampai 12 juta. Dan di otomotif ya, otomotif ini banyak ya kayak Astra Honda Motor, kemudian juga Toyota Manufacturing Indonesia, Hyundai dan segala macam. Ini menurut Persokeli ya di sektor otomotif ya, untuk HSE Supervisor dengan pendidikan S1 kemudian lebih dari 4 tahun kerja, gajinya adalah 6 juta sampai 14 juta. Nah, kemudian juga di otomotif ada sebutan ISO Staff dengan pendidikan minimum D3, pengalaman 1 tahun, gajinya adalah 5 juta sampai 8 juta. Itu adalah gaji yang diberikan oleh Persokeli. Nah, karena ini merupakan data dari Persokeli, maka gue sebagai pribadi ada beberapa kritik ya buat data-data tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan pengambilan data. Ini sayangnya dalam PDF Persokeli ini dia tidak memberikan berapa banyak responden yang disurvei ya, kemudian apa aja sih latar belakang dari yang disurvei,
ya kemudian seberapa luas cakupan dari survei gitu, apakah surveinya valid, berapa nilai statistik yang digunakan gitu. Nah, itu tidak dijelaskan. Persokeli ini hanya memberikan sebuah tabel dan sekali lagi tidak ada analisa statistiknya. Nah, kemudian laporan gaji Persokeli ini juga tidak memberikan batasan yang jelas antar berbagai macam sektor. Contohnya antara manufaktur, FMCG dengan otomotif. Ya sebenarnya otomotif FMCG itu bagian dari manufaktur. Nah, kenapa sekarang manufaktur dipisah? Nah, kemudian juga apa sih sebenarnya perbedaannya ya antara FMCG sama manufaktur, terus gajinya kok berbeda gitu ya, padahal mereka bisa dimasukkan ke dalam rumpun yang sama. Nah, ini tidak ada definisi yang jelas nih dalam laporan ini. Dan yang ketiga, kritik untuk Persokeli dalam laporan gajinya 2021 adalah menurut saya ada kesalahan dalam melakukan tulisannya, ada typo. Misalnya pada gaji HSE Manager di sektor EPC, bahwasannya di situ tertulis pendidikan bisa dari D3 dengan pengalaman hanya 1 tahun, dan gaji untuk seorang HSE Manager hanya 7 juta sampai 8 juta. Dan saya yakin gitu di lapangan nggak ada yang gajinya seperti itu ya kecuali mungkin di daerah-daerah lain ya, tapi kalau di Jabodetabek nggak ada yang gajinya seperti itu ya setahu saya ya. Jadi ini pertanyaan lagi ya, dari mana ngambil datanya, apakah typo ataukah memang beneran seperti itu. Tapi terlepas dari berbagai macam kritik yang saya sampaikan, data dari Persokeli ini bisa menjadi sebuah alasan ya, bisa menjadi sebuah pemecut untuk kita agar bisa berkarir di dunia K3, karena sektor yang menawarkan posisi K3 itu sangat banyak. Kemudian juga untuk gaji yang ditawarkan juga insya Allah juga cukup tinggi. Citizen semua ya, sekali lagi gue mau mempertegas bahwasannya ini adalah data gaji dari Persokeli. Kenyataan di lapangannya itu bisa berbeda, kadang bisa lebih tinggi, kadang bisa lebih rendah. Ya, yang menjadi patokan adalah kesepakatan antara orang yang direkrut dengan perusahaan perekrut ya. Jika memang sama-sama ketemu di harga sekian, ya maka ya udah itu akan menjadi gajinya. Dan juga terkait dengan fasilitas-fasilitas lain itu juga belum dihitung ya. Tuh. Dan juga gue perlu mengingatkan bahwasannya namanya rezeki itu bukan hanya berasal dari gaji. Yang namanya rezeki itu juga termasuk kesehatan kita, kemudian juga dikaruniai keluarga yang tentram gitu, yang sejahtera gitu. Kemudian juga terkait dengan kesempatan untuk pendidikan, kemudian juga bebas dari stres dalam pekerjaan. Nah, itu adalah sebenarnya semuanya bisa kita sebut sebagai rezeki. Jadi dalam menentukan profesi, gue ingatkan baik-baik kepada citizen semua agar jangan hanya berpatokan kepada gaji. Jadi lakukanlah penilaian secara komprehensif ya, jangan sampai nanti gaji kita dapatkan ternyata tinggi ya, tapi itu semua mengorbankan keluarga kita gitu, mengorbankan waktu kita yang sangat banyak gitu, kemudian juga sangat sangat membuat kita stres. Nah itu itu benar-benar harus kita cermati gitu ya. Ada seorang ustadz berkata bahwasannya ya betapa banyak orang yang punya kamar bagus, kemudian kasurnya bagus, ada AC gitu, tapi orang itu nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu. Sementara kita lihat di pinggiran-pinggiran toko, di emperan toko, ada orang yang tidak mampu ya, hanya beralaskan kardus, tidur di lantai di depan toko, namun dia bisa tidur dengan sangat amat nyenyak dengan suara dengkuran yang kemana-mana. Nah itu adalah disebut dengan rezeki. Jadi apapun itu rezekinya, ya berapapun gajinya, untuk sekarang kita harus mensyukurinya sambil kita berikhtiar untuk kita bisa meningkatkan gaji kita ke depannya, tentunya untuk meningkatkan kesyukuran kita nanti ya jika mendapatkan gaji yang lebih besar. Seperti ini semua itu adalah gaji profesional K3 menurut Persokeli yang disampaikan di channel Agung K3ku. Jika citizen punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika lo suka sama video ini, silahkan di like. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan K3. Gua Agung K3ku, salam selamat.